Pada materi kali ini kita akan membahas tentang menganalisis berita dan sumber informasi dalam literasi media dan komunikasi digital. Kita masuk pada pendahuluan. Sebagaimana di era digital, masyarakat menerima informasi dalam jumlah yang besar setiap hari, baik melalui media massa, media sosial, maupun percakapan langsung. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Banyak berita yang mengandung bias, disinformasi, atau bahkan hoax yang dapat menyesatkan opini publik. Perkembangan teknologi juga telah memungkinkan siapa saja untuk menjadi penyebar informasi. Hal ini memiliki dampak yang positif, seperti meningkatnya akses terhadap berita secara cepat, tetapi juga memiliki resiko, yaitu penyebaran berita palsu yang dapat memicu kesalahpahaman, konflik sosial, atau bahkan manipulasi politik dan ekonomi dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Nah, bagaimana menganalisis berita dan sumber informasi? Proses analisis berita dan informasi merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menilai kualitas serta keandalan berita berdasarkan struktur, isi, dan sumbernya. Berita sebagai teks informasi harus menyampaikan informasi faktual dan aktual mengenai peristiwa kepada masyarakat dengan objektivitas berdasarkan fakta dan terhindar dari opini pribadi. Sehingga analisis ini dapat membantu kita untuk memilah. Nah, pada slide berikut ini kita akan membahas apa saja unsur-unsur berita. Dalam pemberitaan berbasis fakta, penyampaian informasi harus melalui sejumlah tahap dan mencangkup unsur 5W 1H. Seperti apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana peristiwa terjadi, kapan peristiwa terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu berlangsung. Dengan unsur-unsur berita seperti 5W 1H, ini sangat membantu kita memilah informasi yang baik dan benar. Kita masuk pada slide yang berikut, yaitu struktur teks berita. Struktur berita harus mencakup 3 elemen utama. Yang pertama, orientasi berita. Ialah pengenalan terhadap masalah atau peristiwa yang akan dibahas. Kedua, peristiwa. Penjelasan rinci mengenai kejadian, termasuk kronologi, waktu, dan fakta yang telah diverifikasi. Ketiga, sumber informasi. Informasi mengenai asal berita mencangkup narasumber, dokumen resmi, atau data statistik sumber berita yang kredibel, sehingga masyarakat dapat percaya. Pada slide berikutnya ialah analisis sumber informasi. Analisis sumber informasi melibatkan evaluasi kredibilitas sumber berita. Sumber yang terpercaya umumnya ialah berasal dari media yang terkemuka atau narasumber yang relevan. Proses ini juga mencakup verifikasi fakta melalui sumber tambahan untuk memastikan keakuratan informasi. Ada beberapa tahap seperti periksa sumber berita, evaluasi reputasi, verifikasi fakta, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi kepastian untuk data dan penyajian. Nah, pada slide berikutnya ialah mengenal bias dalam berita. Apa itu bias media? Bias media terjadi ketika informasi disajikan dengan cara yang tidak seimbang, seringkali dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu atau kepentingan politik. Sebagai contoh, dalam pemberitaan kekerasan berbasis gender,
Media seringkali menyoroti identitas korban daripada pelaku yang dapat memperkuat stereotip sosial tertentu. Selanjutnya ialah bagaimana mengenal bias dalam media. Ada 2 poin. Yang pertama ialah verifikasi sumber untuk memastikan informasi yang berasal dari media yang berkomitmen pada objektivitas. Kedua, perhatikan penggunaan kata-kata yang berlebihan atau tidak netral dalam penyampaian berita, seperti pengiring opini dan lain sebagainya. Pada materi selanjutnya ialah bagaimana kita membedakan berita palsu atau hoax dan berita yang sahih atau yang tepat. Selanjutnya ialah proses pembedaan. Membedakan berita palsu dan berita sahih adalah keterampilan yang penting di era informasi seperti saat ini. Nah, ciri-ciri berita palsu seringkali memiliki judul sensasional, kurangnya sumber yang terpercaya, dan gaya penulisan yang buruk. Langkah-langkah memverifikasi berita. Yang pertama, periksa tanggal publikasi untuk memastikan relevansi informasi. Kedua, gunakan situs pengecek yang resmi untuk memverifikasi klaim. Ketiga, jika suatu informasi terdengar terlalu fantastis atau tidak masuk akal, lakukan penelitian lebih lanjut sebelum mempercayainya. Gunakan akal sehat atau logika untuk membedah berita tersebut. Kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk menganalisis berita dan sumber informasi, menganalisis bias, serta membedakan berita palsu dan berita-berita yang tidak sahih adalah keterampilan krusial di era digital. Media massa memiliki tanggung jawab untuk menjaga faktualitas dan objektivitas dalam pemberitaan yang dapat diukur melalui unsur-unsur berita, struktur teks berita, akurasi, dan analisis sumber informasi. Kita sebagai masyarakat juga perlu aktif dalam memverifikasi informasi hingga kita tidak mudah percaya pada berita yang tidak benar dan tidak pasti. Demikian presentasi saya. Berikut daftar pustaka. Semoga melalui presentasi ini dapat membantu menjaga kita untuk terus berperang positif di era digital dan kebanjiran informasi seperti era sekarang ini. Terima kasih.